Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang mengambil bagian dalam ibadah minggu virtual melalui kanal YouTube pada hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan damai sejahtera bagi kehidupan beriman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Pemberitaan firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah hari Minggu ini akan disampaikan oleh Vikaris Yohanes Aldo Lampus. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus. Pemuda agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan pemberian pengharapan yang baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan menunjukkan citra diri dan kemurnian iman, serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian kita tergagap, sementara yang lain sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan ini kitalah dunia yang berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Baginya hormat yang besar
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Itulah nas pembimbing kita yang terambil dari 1 Petrus pasal pertama ayat ke-13. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang keberadaannya melampaui segala batas hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja sehingga kesalehan kami hanya dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketataan dan kesetiaan kami, padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya apa yang akan kami baca dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, melainkan menjadi suluh dan pedoman langkah kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang mengatakan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus,
Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, senang rasanya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya pada saat ini. Untuk memulai akan pemberitaan firman Tuhan pada kali ini, saya akan memulai dengan satu kata, yaitu rindu. Rindu pada zaman sekarang tentunya banyak dialami oleh orang. Rindu dengan keluarga, rindu dengan kekasih hati, rindu dengan pekerjaan, rindu untuk melangkah keluar dari rumah, dan terutama rindu untuk beribadah di gereja. Untuk orang yang tinggal bersama keluarga, untuk orang yang tinggal dekat dengan kekasih hati, untuk orang yang bisa WFH, work from home, untuk orang yang senang diam di rumah, maka rindu tersebut dapat teratasi. Karena apa? Karena mereka tidak membutuhkan usaha yang keras dan besar untuk mengatasi rindu tersebut. Namun, akan berbeda hal jika rindu itu dialami oleh tim medis yang berjuang untuk mengatasi COVID-19, yang berada di garda terdepan untuk mengatasi COVID-19. Rindu juga akan berbeda jika dialami oleh para pasien COVID-19. Rindu itu juga akan berbeda jika dialami oleh orang-orang yang biasa bekerja di luar rumah, orang-orang yang biasa beraktivitas di luar rumah. Tentunya akan ada rasa yang berbeda. Karena apa? Karena mereka biasa untuk berada di luar rumah. Namun karena COVID-19 ini, rindu yang mereka ingin atasi itu tidak bisa teratasi karena COVID-19 ini. Sehingga hanya di ruang rindu mereka bertemu. Hanya di ruang rindu mereka bisa mengatasi itu semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, rindu juga dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel tentunya jemaat masih mengingat bahwa bangsa Israel ini adalah hamba dari bangsa Mesir. Tentunya ketika berpikir tentang kata hamba, maka hamba itu bisa dikatakan hak hidupnya sangat kurang diperhatikan.
Mereka harus menyerahkan segala hal yang ada dalam kehidupan mereka, bahkan mereka harus siap untuk menutup lembaran hidup mereka. Tentunya karena perlakuan-perlakuan seperti itu yang diarahkan kepada bangsa Israel oleh bangsa Mesir, sehingga bangsa Israel menimbulkan dan timbul kerinduan dalam diri mereka untuk mempunyai tanah yang dapat dikatakan milik mereka sendiri, tanah yang menjunjung tinggi kebebasan mereka dan hak-hak hidup mereka. Sehingga mereka bisa hidup dalam aman, tentram, dan damai. Rindu itu ternyata terfasilitasi oleh Allah. Allah mendengar jeritan hati mereka, sehingga Allah memberikan privilege atau hak istimewa kepada bangsa Israel untuk mempunyai tanah tersendiri, yaitu tanah Kanaan. Namun yang menjadi permasalahan adalah tanah Kanaan itu bukan tanah yang gampang direbut. Tanah tersebut sudah didiami oleh penduduk. Dikatakan bahwa penduduk Kanaan, jika kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, penduduk Kanaan itu kuat, kotanya sangat kokoh. Lalu jika secara logika kita berpikir bahwa sangat tidak mungkin untuk bangsa Israel merebut tanah Kanaan tersebut. Sulit, bahkan mustahil. Karena apa? Orangnya kuat, kotanya kokoh. Sedangkan bangsa Israel hanya bangsa yang bisa dikatakan belum mempunyai peradaban yang tinggi, belum menguasai teknik-teknik berperang. Sehingga sangat mustahil untuk mereka merebut tanah Kanaan tersebut. Rindu yang mereka inginkan teratasi, rindu untuk mempunyai tanah yang bisa menjunjung tinggi kehidupan mereka, hak-hak hidup mereka, akhirnya hanya sebatas menjadi kerinduan tanpa bisa terwujudkan di dalam impian nyata jika berpikir secara logika. Namun, kerinduan itu tidak hanya ada dalam bangsa Israel secara kolektif, secara bersama-sama, tapi di dalam pribadi lepas pribadi, terutama di Yosua juga mempunyai kerinduan. Bahkan Yosua bertanya-tanya di dalam diri, apakah Tuhan juga mampu menyertai diriku sama seperti Tuhan menyertai Musa, hambanya. Tentunya hal ini juga ada dalam kehidupan Yosua karena Yosua telah melihat bagaimana kepemimpinan seorang Musa, hamba Tuhan itu. Yosua telah melihat bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan berikan kepada Musa dan bangsa Israel. Sehingga ada pertanyaan dalam diri Yosua, akankah aku mampu memimpin bangsa ini? Akankah Tuhan menyertai diriku untuk memimpin bangsa ini? Namun jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan sudah memilih seseorang di dalam kehidupan, ketika Tuhan sudah menunjuk orang tersebut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, untuk menjalankan perintah Tuhan dan sebagai alat untuk mewujudnyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan, maka pasti Tuhan akan memperlengkapi dan menyertai orang tersebut. Tapi ada dua hal yang Tuhan minta dalam kehidupan Yosua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka di Yosua pasal pertama, ayat ke-6 hingga ayat ke-8, dikatakan di situ, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dua hal yang diminta oleh Tuhan kepada Yosua adalah yang pertama, menguatkan hati dan meneguhkan hati. Lalu yang kedua adalah bertindak sesuai dengan hukum Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, dan menjalankan firman-firman Tuhan. Sehingga kemanapun dia pergi, maka akan ada keberuntungan, maka tangan Tuhan menyertai dirinya. Ketika Yosua mampu melakukan hal itu, maka di ayat ke-7, di pasal ke-3, Tuhan berfirman kembali kepada dirinya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ketika orang telah meneguhkan hati dan telah melakukan perintah-perintah Tuhan, telah bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka hasilnya apa? Hasilnya tangan Tuhan tidak akan membiarkan dia jatuh di dalam kehidupannya. Tangan Tuhan akan menopang dirinya untuk melangkah di dalam setiap langkah kehidupannya. Kita bisa melihat dan kita tentunya sudah pernah membaca di pasal-pasal selanjutnya, tanah Kanaan akhirnya direbut oleh Yosua beserta bangsa Israel. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita mengucap syukur dan merayakan pertambahan usia HUT Pelkat GP ke-70 tahun. Melalui cerita kepemimpinan Yosua terhadap bangsa Israel, maka ada beberapa hal yang dapat dibagikan sebagai pesan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagai orang tua, mari kita mengajarkan kepada generasi muda untuk hidup yang baik dan benar, untuk sikap hidup yang sesuai di mata Tuhan. Bagaimana kita mengajarkannya? Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dilakukan melalui tindakan-tindakan nyata di dalam kehidupan. Jika kita menginginkan generasi muda dan generasi mendatang untuk hidup sehat, mari mengajarkan mereka untuk berolahraga. Mari mengajarkan mereka untuk memakan dan minum minuman yang sehat. Mari untuk melakukan pola hidup yang baik. Jika kita menginginkan generasi muda atau generasi mendatang untuk hidup takut akan Tuhan, mari biasakan untuk mengajarkan mereka untuk beribadah bersama di dalam keluarga. Biasakan mereka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa? Di masa depan mereka nanti akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan bahwa orang yang berpegang pada firman-Nya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan merana, tetapi Tuhan akan menuntun dan menopang setiap langkah kehidupan mereka. Lalu yang kedua adalah untuk generasi muda. Generasi muda, kalian adalah pemimpin dan calon pemimpin di dalam kehidupan kalian. Pemimpin, kalian adalah pemimpin di dalam kehidupan kalian, bagi diri kalian sendiri. Calon pemimpin, kalian juga nanti di masa mendatang, bahkan mungkin di sekarang, akan dipercayakan oleh Tuhan, bahkan juga dipercayakan oleh orang-orang di sekitar kalian untuk menjadi pemimpin di lingkungan pergaulan, untuk menjadi seorang pemimpin di tempat pekerjaan, untuk menjadi seorang pemimpin di lingkungan sekitar, dan mungkin pemimpin-pemimpin lainnya, dan juga terutama pemimpin di dalam keluarga kalian nanti. Oleh karena itu, mari kita tetap terus hidup dan terus belajar melalui sekolah kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita mengambil nilai-nilai positif dan mengelola hal-hal tersebut. Kita membuang hal-hal negatif, sehingga hal-hal positif saja yang ada dalam kehidupan kita, dan kita mengelola hal-hal tersebut yang kita dapat, hal-hal positif tersebut, sehingga iman kita dan diri kita menjadi otentik. Kita menjadi orang-orang yang berbeda dari dunia, karena kita adalah orang pilihan Allah
Orang pilihan Allah adalah orang yang telah ditunjuk khusus oleh Allah untuk menyatakan dan melakukan kehendak firman-Nya dan bersandar sepenuhnya kepada Allah di dalam kehidupannya. Yakinlah pada firman Allah, yakinlah pada firman Tuhan, dan terutama pada Allah sendiri. Karena kita adalah orang-orang pilihan-Nya. Orang-orang pilihan Allah adalah para penang di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang akan ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang penakluk dan pemenang di dalam kehidupan dirinya. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, dan yakinlah tetap dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri bersama dengan setiap orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengikrarkan iman kita kepada Tuhan dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan, kami tetap mampu mengarungi samudera kehidupan ini dengan baik, dan semata-mata kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini. Untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam kondisi lemah tubuh, kiranya tangan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sedang dalam kondisi lemah, dan menolong mereka sehingga mereka bisa kembali pulih seperti sedia kala. Untuk jemaat-jemaat yang dalam kondisi pergumulan yang datang tidak henti, baik pergumulan secara ekonomi maupun pergumulan-pergumulan lainnya, kiranya Tuhan juga menolong mereka, melepaskan mereka, sehingga mereka bisa tetap melanjutkan hidup dengan baik Tuhan. Dan semata-mata kehidupan mereka hanya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk jemaat-Mu, Immanuel W.R. Supratman, untuk para presbiter Tuhan,
untuk Pendeta Yance Tonapa bersama keluarga, Pendeta Yusuf Mase bersama keluarga, Pendeta David Deu bersama keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Tuhan memberkati kehidupan para penatua dan diaken bersama dengan keluarga mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati kehidupan para pegawai gereja, hoster, penjaga malam, unit-unit misioner, pianis, organis, tim multimedia, hingga pribadi lepas pribadi jemaat-Mu Tuhan, Immanuel W.R. Supratman. Kiranya tangan kasih Tuhan memberkati kehidupan mereka dan bersama dengan keluarga mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan sehingga mereka bisa tetap melanjutkan hidup dengan baik dan semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun selama 1 minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua Tuhan, memberkati, menjaga dan memelihara di setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para pejuang kehidupan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, terutama untuk tim medis yang tiada henti dan tiada lelah untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kiranya tangan kasih Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberi kesehatan kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera, serta semangat Tuhan, sehingga tim medis bisa tetap selalu bekerja dengan baik, dan Tuhan memberkati juga kehidupan keluarga mereka. Dan juga untuk pasien COVID-19 yang masih berjuang untuk menyembuhkan diri mereka, kiranya tangan kasih Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka pun bisa kembali pulih seperti sedia kala. Dan untuk ahli-ahli virus Tuhan yang masih berjuang untuk menemukan vaksin, kiranya tangan kasih Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka bisa menemukan vaksin dengan baik dan itu semua berjalan dengan lancar dan COVID-19 ini bisa berlalu dalam kehidupan kami. Kami juga mendengar telah ada vaksin yang ditemukan dan akan diuji coba di Indonesia. Kiranya tangan kasih Tuhan memberkati dan menolong sehingga uji coba vaksin bisa berjalan dengan lancar dan badai COVID-19 ini telah dan akan berlalu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, untuk memberkati para pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang melayaninya beserta jemaat mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dalam permohonan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus yang abadi, sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber
Jemaat silahkan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Salam sejahtera, umat yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk mengambil bagian aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring virtual yang berlangsung di rumah-rumah. Selanjutnya mohon perhatian warta jemaat dalam sepekan ini. Yang pertama, ibadah Minggu Peneguhan Presbiter Tambahan. Ibadah Minggu di gedung gereja akan diadakan pada tanggal 2 Agustus 2020. Dalam ibadah tersebut akan dilaksanakan peneguhan presbiter tambahan. Sebagai catatan, dalam ibadah tersebut hanya dihadiri oleh PHMJ dan presbiter tambahan yang akan diteguhkan. Untuk warga jemaat dapat mengikuti ibadah Minggu melalui channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kedua, pengadaan pengurus Pelkat 2020-2021 dengan teknis sebagai berikut. Pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU melalui Korsek dan menyetor 3 nama yang bersedia di setiap sektor, kemudian diserahkan kepada PHMJ, selanjutnya akan dipilih oleh semua anggota setiap Pelkat. Pelkat PA dan PT silahkan memilih langsung di antara pelayan yang ada. Khusus Ketua Pelkat tidak diperkenankan jika ada pasangannya yang menjabat di PHMJ. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada warta jemaat. Demikian penegasan warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, tetap di rumah, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda. Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial, tertua lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja tahun 1967 hingga 1982. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat, sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun, keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman, 1 Korintus 3 ayat 11, dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 hingga 10. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GP GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan
dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan-pembinaan, tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik. Untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPGPIB Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT ke-70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal dan yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan memberhentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada semua rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi, baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPGPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan pernyataan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GPGPIB. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dan kreatif,
sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput-rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu dari 1 Petrus pertama ayat ke-25. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.